Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran ekonomi. Ya, dalam materi pokok pelaku kegiatan ekonomi, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas konsumsi. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang produksi, apa saja faktor-faktornya, tujuannya. Nah, dan yang di pertemuan kedua kalian sudah mempelajari tentang distribusi, apa pengertiannya, faktor-faktornya, dan mata rantai distribusinya. Nah, sekarang kalian akan mempelajari tentang konsumsi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konsumsi? Ya, konsumsi itu identik dengan kalian ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita melakukan kegiatan konsumsi. Ya, kegiatan manusia yang mengurangi atau menghabiskan guna barang atau jasa yang ditujukan langsung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, seperti makan, pakaian, terus rekreasi itu adalah kegiatan konsumsi. Nah, adapun faktor-faktor konsumsi terdiri dari pendapatan, ya besarnya pendapatan yang dimiliki, terus yang kedua, jumlah tanggungan keluarga atau beban tanggungan, yang ketiga adalah lingkungan, ya lingkungan tempat kalian berada, terus wilayahnya, daerahnya, budayanya itu akan mempengaruhi konsumsi kalian ya. Terus selanjutnya tabiat atau kebiasaan atau gaya hidupnya. Ya, masing-masing orang punya gaya tersendiri ya. Ada yang kalau misalkan kalian mengikuti para selebriti, nah berarti kan kalian gaya hidupnya tinggi. Nah, harus disesuaikan dengan pendapatannya. Jangan sampai gayanya tinggi tapi pendapatannya di bawah ya. Terus selanjutnya status sosial. Nah, status sosial seseorang itu akan mempengaruhi faktor konsumsinya atau banyaknya mengkonsumsi suatu produk. Terus selanjutnya harga dari barang. Kalau harga barangnya sesuai dengan kantong, kita pasti deal untuk membeli produk. Tapi kalau misalkan tidak sesuai, maka tidak akan terjadi proses transaksi jual beli. Terus selanjutnya, teori perilaku konsumsi terdiri dari yang rasional dan irasional. Untuk teori perilaku konsumsi yang rasional terdiri dari produk tersebut bisa memberikan kepuasan dan nilai guna yang optimal. Yang kedua, produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, kualitas atau mutu produk tersebut terjamin atau baik. Yang keempat, harga suatu produk sesuai dan setara dengan kemampuan yang dimiliki oleh konsumen. Sedangkan untuk teori perilaku konsumsi irasional, ada yang pertama, tertarik dan terpukau pada promosi dan iklan dari suatu produk baik melalui media cetak, elektronik, ataupun sosial. Ya, saat ini banyak sekali ya pemasaran yang melalui media online, sehingga kita sangat mudah sekali tertarik untuk membeli produk. Yang kedua, barang yang dimiliki hanya merek yang terkenal. Jadi kalau misalkan kalian kebiasaan hidupnya branded, nah itu termasuk ke dalam teori perilaku konsumsi irasional ya. Yang ketiga, mengutamakan gengsi atau prestis. Untuk selanjutnya, pendekatan nilai guna terdiri dari pendekatan nilai guna kardinal dan pendekatan nilai guna ordinal. Untuk kardinal sendiri, yaitu pengertiannya suatu daya guna atau nilai guna yang bisa diukur dengan satuan uang atau utilitas. Nilai guna tersebut memiliki tingkatan yang sesuai dengan subjek yang menilainya. Sedangkan pendekatan nilai guna ordinal adalah semakin banyak produk yang dikonsumsi, maka semakin besar kepuasan yang didapat oleh konsumen. Ya, biasanya nilai guna ordinal ini untuk barang-barang yang mewah ya. Semakin banyak kita akan semakin merasakan kepuasan yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya, hukum Gosen terdiri dari hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Hukum Gosen 1 yaitu menyatakan bahwasannya kepuasan konsumen akan menurun ketika kebutuhan mereka dipenuhi terus-menerus. Sebagai contoh, kalau kalian makan. Nah, makan pas lapar itu sangat enak sekali, tapi kalau terus-terusan kalian makan, maka kalian akan merasakan tingkat kepuasannya itu semakin menurun. Nah, sedangkan hukum Gosen yang kedua yaitu menyatakan bahwasannya
seorang konsumen akan terus-menerus memenuhi kebutuhannya sampai mencapai intensitas yang sama. Untuk selanjutnya, ada teori konsumsi John Maynard Keynes atau teori konsumsi Keynes, yaitu di sini ada rumusnya Y sama dengan C plus S. Y di sini adalah pendapatan. C di sini adalah konsumsi, S di sini adalah tabungan. Jadi, pendapatan sama dengan konsumsi ditambah dengan tabungan. Nah, selanjutnya ini ada studi kasus. Silahkan kalian pecahkan permasalahan ini. Terus di sini juga ada latihan soalnya. Silahkan kalian untuk kerjakan. Adapun kesimpulan dari materi ini, yaitu konsumsi adalah kegiatan manusia yang mengurangi atau menghabiskan guna barang atau jasa yang ditujukan langsung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi terdiri dari pendapatan, beban tanggungan, lingkungan hidup, tabiat atau gaya hidup, status sosial, harga barang. Ya, ini ada daftar pusakanya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.